Berita malam ini kita akan bahas soal kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di dunia olahraga. Kekerasan seksual yang terjadi kepada sejumlah atlet panjat tebing yang mirisnya dilakukan oleh pelatih mereka sendiri. Bayangin olahraga panjat tebing yang dalam beberapa tahun terakhir lagi banyak mencetak prestasi. Mulai dari pecahin rekor dunia sampai berhasil kasih emas di Olimpiade. Olahraga yang para atletnya jago manjat. Ternyata di balik layar mereka malah harus berhadapan sama pelatih bejat. Jadi kasus kekerasan seksual di dunia olahraga panjat tebing Indonesia awalnya mulai terkuak setelah 8 orang atlet menemui Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yeni Wahid pada 28 Januari 2026. Saat itu mereka melaporkan tindakan kekerasan seksual dan fisik yang diduga dilakukan oleh pelatih mereka, Hendra Basir. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti FPTI dengan mengumpulkan atlet pelatnas daerah, tim pelatih hingga tim psikolog untuk mendalami dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan. Usai pertemuan didapati fakta bahwa jumlah atlet yang menjadi korban mencapai belasan orang. Kalau korban sampai belasan begini, fix predator. Iya, predator ini. Harusnya tempatnya tuh di rawa-rawa. Biar dimakan anaconda. Anaconda makan buaya model begini juga dilepeh kali. Kata anacondanya, mending gua makan lele mentah. Tindakan hukum pun diambil. Para korban melalui kuasa hukumnya akhirnya melaporkan Hendra ke Bareskrim Polri pada 3 Maret 2026. Sementara itu 1 hari setelahnya atau pada 4 Maret, FTPI juga memutuskan memecat Hendra dari posisinya sebagai pelatih. Dalam keterangannya pada 10 Maret lalu, Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Bareskrim Polri Brigjen Nurul Aziza menyebut kepada para atlet pelaku melakukan perbuatan cabul seperti memeluk, mencium, meraba hingga melakukan hal lain yang kalau disebutin satu-satu nih, setan langsung bikin surat resign. Nggak dapat pesangon nggak apa-apa dah. Kata setannya, pantesan lo dilepes sama anaconda. Uye. Nurul juga menyebutkan dari hasil pendalaman sementara pelecehan itu sudah terjadi sejak tahun 2021 hingga 2025 terutama di asrama atlet di Bekasi, Jawa Barat. Dan di beberapa negara lain saat atlet mengikuti kompetisi internasional. 4 tahun melecehkan atlet kebanggaan Indonesia baru kebongkar sekarang. Pelatih panjat tebing begini nih, harusnya sih jadi target lempar lembing. Kacau. Tapi Bareskrim bilang masih akan terus mendalami kasus ini sebelum melakukan gelar perkara. Sudah dipecat, korbannya ada, faktanya ada. Apalagi sih yang ditunggu? Butuh apa lagi sih? Butuh waktu. Selain membawa ke ranah hukum, FPTI juga berencana membawa kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan Hendra Basir ke Federasi Panjat Tebing Internasional. Ketua FPTI Yeni Wahid menyebut pelaporan ini dilakukan guna mencegah Hendra melatih di negara lain setelah dipecat sebagai pelatih kepala tim Indonesia. Nah ini langkah yang tepat. Karena predator itu nggak seharusnya dikasih ruang dan tempat untuk kembali melakukan perbuatan bejatnya. Selain soal dugaan kekerasan seksual, Hendra juga diduga melakukan pemotongan bonus atlet hingga 50%. Berdasarkan informasi terdapat kesepakatan antara atlet dengan pelatih terkait pembagian bonus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Udah cabul maruk. Kalau benar begini, bukan setan lagi yang minder. Netanyahu minder. Namun hingga saat ini FPTI mengaku belum menerima laporan terkait hal ini. Meski demikian FPTI tetap berkomitmen melindungi hak atlet dan memastikan setiap bentuk penghargaan dari pemerintah diterima sesuai ketentuan. Ya namanya bonus harus sesuai dengan
perjuangan atlet dong. Jangan salah sasaran. Emangnya bansos sering salah sasaran? Menurut keyakinan saya, ada lagi sih yang lebih sering salah sasaran. Iya, betul. Depannya M. Mantan bikin galau. Jangan disingkat. Kalau disingkat mah urusan lo ya. FPTI juga akan memperketat aturan internal untuk mencegah kekerasan seksual kembali terjadi kepada atletnya. Selain menimpa sejumlah atlet panjat tebing, kekerasan seksual juga ternyata menimpa salah satu atlet kickboxing putri. Dia menceritakan pengalaman buruknya mendapatkan pelecehan selama ia masih berlatih di pemusatan latihan daerah pada 2023 lalu. Mirisnya tindakan bejat itu dilakukan oleh Ketua Pengurus Provinsi Kickboxing Indonesia Jatim, inisialnya Wira Prasetya Catur. Ya. Itu nama lengkap ya? Ya. Menurut korban, pelaku kerap memanfaatkan statusnya sebagai ketua untuk melakukan pelecehan, mulai dari memeluk, mencium kening, dan membicarakan hal sensual dengan alasan memberi motivasi. Motivasi apa birahi? Hei antek-antek dajal. Sejak kapan ngomongin hal sensual dibilang motivasi? Yang ada jijik. Alasannya terlalu diinin apa itu namanya? Ya itulah pokoknya jijai. Pelaku juga disebut kerap menggunakan modus meminta tolong dibawakan sesuatu ke kamarnya. Saat itu korban tidak berani menolak permintaan janggal si pelaku karena pelaku memiliki kekuasaan di lingkungannya berkarir. Pelaku juga manja amat kayak bayi. Bayi iblis. Setelah mengumpulkan keberanian, korban akhirnya melaporkan tindakan bejat pelaku ke Pengurus Pusat Kickboxing Indonesia pada Januari 2025. Kasus itu pun dibawa ke ranah hukum sejak Juli 2025. Sementara pelaku ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada para atlet, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir angkat suara. Karena kalau angkat trofi Piala Dunia susah. Erick menyebut kekerasan seksual yang diduga dilakukan terhadap atlet mencerminkan perbuatan jahanam. Erick Thohir pun mendorong sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan apabila pelaku terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kedepannya Ketum PSSI, Menpora maksudnya, ya, meminta adanya kesepakatan bersama dari seluruh federasi olahraga untuk memperkuat sistem perlindungan atlet. Terkuaknya dugaan kekerasan seksual dan fisik dari cabang olahraga jadi alarm keras bahwa ternyata dunia olahraga Indonesia belum sepenuhnya aman bagi atlet. Jangan cuma menuntut prestasi dari atlet tapi tidak memberi ruang aman bagi mereka. Perlu segera ada pembenahan tata kelola dan sistem perlindungan yang aman karena dunia olahraga harus jadi tempat menempa bakat bukan tempat orang-orang bejat menjabat. Apalagi rangkap jabatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.